Episode 101. Suamiku pria lumpuh. Fa, jangan terlalu keras gitu sama adeknya lah. Tegur Bagas. Keras demi kebaikan dia, Mas. Kami orang susah, yang apapun serba sulit. Ketika ditolong dengan keberuntungan, kami harus memanfaatkan dengan baik. Bahkan, hidup kami serasa tak pernah punya pilihan sama sekali. Selain ikhlas dan menerima apa yang ada. Gak kayak kalian, yang cukup bahkan berlebih. Siva membalik badan, lalu meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamarnya. Gas. Siva garang banget kalau lagi tegas. Lirih Reza. Ya, seperti itulah Humairahku. Terlalu manis ketika tersenyum, menyeramkan ketika marah. Tolong, Za bawa gue ke kamar. Pinta Bagas. Reza pun memindahkan Bagas ke kursi rodanya. Lalu mendorong untuk masuk ke dalam kamar. Siva tak ada, dan entah kemana. Mungkin, lagi siap-siap untuk salat. Ucap Bagas. Oke, gue pergi. Ya. Tolong sampaikan permintaan maaf gue sama dia. Jadi nggak enak, mancing emosi. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Jawab Bagas. La duduk dalam diam, menyandarkan kepala, dan mengetuk-ngetukkan jarinya di kursi. Hingga Siva datang dari kamar mandi. Mau salat? Iya. Kenapa? Tak apa, salatlah dulu. Aku akan menunggu. Mau pindah dulu nggak? Tanya Siva, dibalas gelengan kepala Bagas. Siva mulai mengenakan mukenahnya, lalu membaca niat dan salat sesuai rakaatnya. Bagas hanya memperhatikan setiap kehusyukan dari wajah dan mata Siva. Sembari mengagumi kecantikan alami istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucap Siva, di akhir rakaatnya. La pun segera menghampiri Bagas, dan mencium tangannya. Bagas menambah dengan mencium keningnya dengan mesra. Masih galau. Cuma kesel aja, dibeliin HP malah main game begituan. Bukannya belajar yang bener. Apalagi bantu ayah di rumah. Fa, bahagia itu bagaimana? Tanya Bagas. Ketika kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Dengan segala rasa puas dalam diri kita. Jawab Siva. Gibran pun begitu. Sesekali ia ingin bahagia, Fa. Mungkin dengan game, atau permainan lain. Kita nggak tahu, seberapa keras dia sudah berusaha dengan kelas online-nya. Seberapa lelah dia membantu ayah. Kan Siva nggak pernah lihat. Siva kemudian menyandarkan kepalanya di lutut Bagas, dan Bagas membelainya di sana. Mas tahu, kamu ingin yang terbaik buat dia dan keluarga. Tapi, yang terbaik menurut kita, belum tentu baik menurut dia. Biarkan dia dengan dunianya, kita hanya bisa bimbing pelan-pelan. Siva hanya ingin, dia meraih beasiswa dan kuliah dengan baik. Mengangkat derajat ayah dan ibu, Mas. Apa Iva memaksa kehendak? Tanya Siva. Tidak juga. Tapi, kemampuan setiap individu itu berbeda. Ada yang kuat seperti kamu, ada juga yang lemah. Kalau nggak bisa beasiswa, ya kuliah umum lah. Gibran punya kakak ipar konglomerat, kan katamu. Manfaatkan uangnya, manfaatkan semuanya. Nanti dikira matre. Jawab Siva, dengan mendongakkan kepalanya menghadap sang suami. Perempuan, kalau nggak matre itu aneh, Fa. Terlalu mandiri, tandanya dia siap hidup sendiri kapan saja. Aku nggak mau. Maunya, ketika aku ketergantungan denganmu, kamu juga harus bergantung denganku. Jadi, kita tak bisa meninggalkan satu sama lain. 1. Gombal.
Kumpulan gombal itu, kalau dirangkai bisa membuat sebuah karya yang cantik. Tawa Bagas, mengisi ruangan itu. Ih, apaan sih? Sambung Siva yang juga tertawa karena godaan suaminya. Mereka tertawa-tertawa renyah, sembari memainkan hidung satu sama lain. Sedih berganti tawa ketika mereka dapat saling mengisi, meski kadang banyak pertentangan unik di antara mereka. Benar kata Bagas, mereka sudah bergantung satu sama lain. Dan mungkin, akan sulit untuk sebuah kata perpisahan. Tidur yuk, ngantuk. Ajak Bagas. Siva pun beralih, merebahkan tubuh Bagas di ranjang mereka. Siva tak langsung menyusul, tapi membereskan dahulu alat salat yang masih tergelar di lantai. Lalu, menyusul sang suami dalam pelukannya. Episode 102. Terapi untuk berjalan. Fa. Ya, Mas Reza. Ada apa? Tanya Siva, yang sedang menyuapi Bagas. Maaf, atas kejadian semalam. Aku, cuma sesekali ajak Gibran main, kok. Nggak sering. Iya, nggak apa-apa. Iva aja yang sensian kayaknya. Wajarlah, karena Siva dulu nggak bisa seperti dia. Nasib orang kan beda-beda. Betul. Ya, benar. Balas Reza, yang perlahan menghabiskan sarapannya. Semua mulai pergi setelah sarapan selesai, kecuali Reza yang masih di rumah bersama menghampiri Bagas dan Siva. Fa, ini beberapa dokumen yang harus kamu tanda tangani. Kalau Bagas mau baca dulu, nggak apa-apa. Biar gue tunggu, gas. Ucap Reza. Siva menerima dokumen itu, lalu Reza mulai menjelaskan maksud dari isinya satu persatu secara jelas. Bagas mengangguk dan begitu memahami penjelasan itu karena ia pun tengah membacanya saat ini. Udah, tanda tangani aja, Fa. Aku udah paham. Ucap Bagas. Reza pun meraih pena yang ada di saku jasnya. Kemudian memberikan pada sepupu iparnya itu. Siva pun mulai menandatangani semuanya, dengan bimbingan dari Reza. Udah, Fa. Makasih, ya. Kalau begitu, aku berangkat ke kantor dulu. Pamitnya. Bukannya, hari ini ada jadwal. Tanya Bagas. Iya, lupa Mas. Tapi, tunggu Pak Tomo datang loh. Lama nggak ya? Gumam Siva, sembari melirik jam dinding. Assalamualaikum. Ucap seseorang. Waalaikumsalam. Siva lalu menoleh, dan membawa Bagas menghampiri tamunya. Kumsalam. Loh, Farhan. Kok nggak kasih tahu kalau mau kesini? Kaget Siva. Iya, Fa. Maaf. Aku kesini, mau nanyain tawaran kamu, Fa. Mengenai pekerjaan. Ayo, masuk dan duduk dulu. Ajak Siva pada sahabatnya itu. Farhan pun mengikuti langkah kaki Siva, lalu duduk di sofa yang berada dalam ruangan yang luas itu. Ia tahu, jika suami Siva keluarga kaya, tapi ia tak menyangka, jika ternyata sekaya ini. Gimana, Farhan? Mau jadi supir? Tanya Siva lagi. Iya. Mau. Meski harus melalui perdebatan panjang yang nyaris membuat stres semalaman. Akhirnya aku berniat memutuskan sendiri. Ya, bagus kalau begitu. Hari ini kamu mulai bekerja, tugasmu mengantar kami kemanapun kami mau. Ucap Bagas. Loh, Tuan. Bisa bicara. Kenapa kemarin? Kaget Farhan. Karena kamu sudah masuk rumah ini, maka kamu berhak tahu. Tapi, di luar sana, katakan kalau Mas Bagas belum bisa apapun. Mengerti, Farhan? Tanya Siva. Iya.
Mengerti. Jawab Farhan, yang masih sedikit bingung. Siva lalu meminta Farhan mempersiapkan mobil yang ada di garasi. Mobil Alphard yang khusus dipakai Bagas. Lalu, Siva membereskan suaminya dan semua yang harus ia bawa ke tempat dokter spesialis mereka. Apa agenda hari ini? Tanya Bagas. Terapi robotik. Tapi kalau untuk tahap awal, mungkin masih mencoba gerakin kaki dulu. Sabar. Ya. Selalu, Fa. Asal kamu juga selalu menemani. Ucap Bagas. Iya, sayang. Balas Siva. Bagas merekahkan senyumnya, menatap Siva dengan penuh cinta yang begitu besar. Fa. Nyonya. Mobil sudah siap. Panggil Farhan. Oke, kita berangkat. Ajak Siva, lalu ia mendorong kursi roda Bagas menuju mobil, sedangkan Farhan membawa peralatan mereka di belakang. Perjalanan dimulai. Farhan menyetir dengan baik dan begitu profesional. Wajar saja, ia memang sering menjadi supir ketika bosnya pergi keluar kota. Dari biaya itulah, La mendapat tambahan gajinya yang minim selama ini. Siva memberitahu arah dan tujuan yang akan mereka datangi. Yaitu sebuah klinik ortopedi dengan fasilitas lengkap, yang memang dimiliki oleh dokter yang biasa menangani Bagas selama ini. Di sini, Non? Tanya Farhan, yang menghentikan mobilnya. Ya, betul. Ayo turun, sekalian antar masuk dan tungguin, iya. Pinta Siva, dan Farhan pun membalas dengan anggukannya. Siva menghampiri resepsionis. Lalu mendaftarkan nama Bagas di sana. Karena memang tak terlalu ramai, akhirnya mereka masuk dan langsung menemui Dr. Taufik di ruangannya. Selama perjalanan masuk, Bagas tercengang melihat semua peralatan yang ada di sana. Tampak lengkap, dan menakutkan. Apa? Itu akan membuatku sakit. Tanya Bagas. Kita nggak akan tahu, jika kita belum mencoba. Yang mencobanya aku, Fa. Bukan kamu. Sergah Bagas. Episode 103. Selamat siang, Dok. Maaf, agak telat. Sapa Siva. Akhirnya datang juga. Saya udah nunggu dari tadi. Bagaimana kabarnya, Bagas? Sapa Dr. Taufik. Baik, Dok. Jawab Bagas, dengan wajah yang sedikit tegang. Dokter pun mulai memeriksanya, lalu dengan tangan yang terampil mulai merangsang semua saraf-saraf yang ada di tubuh Bagas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fa, boleh saya tanya? Boleh, Dok. Ada apa? Jawab Siva. Tapi, itu, maaf. Supirnya. Tunjuk Dokter Taufik pada Farhan di pojokan. Oh, iya. Farhan, maaf ya. Harus keluar dulu sebentar. Pinta Siva. Baik, saya permisi. Pamit Farhan, lalu keluar dari ruangan itu. Siva kembali menghadap Dokter Taufik, dan memulai pembicaraan mereka. Iya, Dok. Tanya Siva lagi. Maaf, jika harus menanyakan ini. Tapi, apakah kalian sudah pernah berhubungan suami istri? Tanya Dokter Taufik, sedikit sungkan. Bagas tampak sedikit tegang, dan melihat Siva menunduk sembari menggelengkan kepalanya. Memang canggung, tapi mau tak mau ia harus jujur dalam hal ini. Fa, saya berdiskusi dengan dokter saraf dalam hal ini. Bahwa, kalian sesekali harus mencobanya. Kita sama-sama tahu, jika bagian yang belum menunjukkan perubahan adalah bagian pinggang ke bawah. Jadi, kamu tahu kan, maksudnya? Iya, Iva tahu. Harus mengetes alat reproduksinya juga, kan? Selama ini,
Iva hanya takut karena Mas Bagas belum bisa menggerakkan semuanya. Apalagi, dia masih memakai kateter karena kandung kemih yang belum terkontrol. Jadi, Iva harus bagaimana? Tanya Siva. Saya hanya takut jika tak dapat melakukannya dengan baik, Dok. Takut jika Siva kecewa. Sambung Bagas. Ya, saya paham. Dan sebenarnya bukan ranah saya membicarakan ini semua. Saya hanya mewakili Pak Bobi saja untuk menyampaikannya. Tak ada salahnya, kalian mulai mencoba. Tapi, ya kembali lagi karena harus sabar menerima keadaan. Siva hanya mengangguk, meski wajahnya tampak ragu dan sayu. Dokter Taufik mempersingkat penjelasannya. Ia beralih memberikan penjelasan mengenai terapi yang akan dilakukan Bagas selanjutnya. Ia pun meminta Siva mengantar Bagas ke ruangan latihan, yang tadi sempat mereka lewati berdua. "Fa," ucapan dokter tadi. "Iya. Nanti kita coba ya, Mas." "Apapun, akan Iva lakukan, Mas." Bisik Siva, yang menghentikan langkah dan memeluk Bagas dari belakang. "Farhan, ikut kami lagi, ya." Ajak Siva, dan Farhan pun kembali mengikuti. Kini mereka telah tiba di ruangan itu. Ruangan yang penuh dengan alat terapi. Baik terapi robotik, dan terapi berjalan lainnya. Siva mengganti pakaian Bagas dengan kaos oblong yang berbahan dingin, agar dapat menyerap keringat dengan baik. Mereka lalu disambut beberapa terapis, dan membawa mereka pada alat yang akan digunakan. Sebelumnya, apakah sudah pernah mencoba terapi? Belum, Kak. Berdiri pun belum, karena belum ada himbauan dari dokter. Jawab Siva. Baiklah. Jika benar-benar pertama, mungkin sedikit sakit karena sudah akan ada penyesuaian lagi dengan seluruh organ, apalagi otot-ototnya. Beberapa orang datang, dan menyambut tubuh Bagas. Mereka membantu Bagas berdiri, dan memasangkan tubuhnya pada alat terapi itu. Bagas berdiri, lalu menggenggam erat pegangan yang ada. Ada sebuah tali yang menyangga tubuhnya agar tak jatuh. Seperti tali yang dipakaikan pemanjat tebing yang menggantung di tubuhnya. Aregegeh. Bagas mengerang kesakitan. Kenapa, Mas? Apanya yang sakit? Tanya Siva. Pinggang, Fa. Sama otot-otot kakinya terasa ketarik, sakit sekali. Lirih Bagas, dengan wajah yang mulai memerah. Alat pun digerakkan seperti treadmill, dan kaki Bagas mengikuti semua gerakan itu. Tampak sekali, Bagas semakin kesakitan, bahkan wajahnya memerah dan berkeringat. Mas, tahan. Tanya Siva lirih. Sakit, Fa. Tapi, setidaknya kaki ini merasakan sakit itu. Karena sejak kemarin, ia tak merasakan apapun. Balas Bagas, dengan mata terpejam menahan semua sakit yang ada. Tak tega, dan sedih melihatnya. Tapi, itulah jalan yang harus ditempuh agar Bagas sembuh.